Selamat sore, kembali lagi bersama saya Santi Yunita, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Betel, Balikpapan. Saat hari ini saya tidak sendiri nih teman-teman. Saat ini saya lagi ditemani oleh Ibu Seli Agnes Sukom. Beliau adalah guru PKLH di SD Betel, Balikpapan. Selamat sore Bu Seli. Selamat sore Miss Yuan. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Sel? Kabarnya baik, luar biasa. Puji Tuhan. Baik teman-teman, hari ini saya dan Bu Seli akan melakukan percakapan praobservasi. Jadi hari ini kita akan percakapan praobservasi ya Bu Seli ya. Yang dimana di sini saya nanti akan mengamati Bu Seli pada saat Bu Seli melaksanakan pembelajaran. Tetapi sebelum saya melakukan supervisi tersebut, sekarang kita melakukan perannya dulu ya Bu. Ya. Siap. Ya, adapun tujuan melakukannya supervisi nanti, di situ saya mau melihat atau mengetahui kira-kira bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan mungkin saya bisa memberikan evaluasi atau memberikan informasi supaya bisa menjadi perkembangan juga buat Bu Seli dalam mengajar. Dan untuk tujuan hari ini diadakannya praobservasi, yaitu supaya Bu Seli lebih semangat pastinya, kemudian lebih percaya diri dengan setiap persiapan yang sudah Bu Seli siapkan saat ini. Ya. Nanti Bu Seli, jadi saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Seli. Jadi Bu Seli bisa menjawab sejujur-jujurnya seperti yang akan terjadi pada kelas nanti. Ya. Baik Bu Seli, jadi untuk pertanyaan yang pertama, berkaitan dengan apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Seli adakan pada saat di kelas nanti? Di kelas 6 ini khususnya karena kita sudah akan mempersiapkan mereka masuk dalam ujian, khususnya PKLH juga salah satu mata pelajaran yang akan diujikan, maka saya mengulang kembali dari pembelajaran kelas 4, 5, dan 6, dan kemudian ini sudah dirangkum dalam artian pembelajaran ini berkaitan dari kelas 4, 5, dan 6, yaitu tentang air. Nah, untuk pembelajaran yang saat ini, karena ini memang baru masuk kita bertatap muka setelah libur, maka ini masih di bab 1, saya ungkap untuk hemat air itu seperti apa, dengan tujuan bahwa air itu sangat penting bagi kita, dan bagaimana supaya kita anak-anak ini diajarkan untuk cara menghemat air di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah mereka, karena kita tahu sendiri beberapa persen tubuh kita ini memerlukan air dan kondisi kegiatan kita ini memerlukan air. Itu tujuan kita yang pertama, yaitu pengetahuan mereka untuk tahu cara menghemat air itu. Kita tahu sendiri bahwa Balikpapan sedang krisis air, tapi bagaimana kita cara menghemat air itu sehingga anak-anak itu mampu dari dini mereka belajar untuk menerapkan cara menghemat air itu, supaya tujuannya untuk kebaikan mereka sendiri atau lingkungan yang ada di mereka. Dan yang kedua, nanti saya akan mengadakan pengamatan bersama mereka untuk tentang air ini, bagaimana sirkulasi air atau air itu sendiri hingga sampai kepada kita pemukiman itu bagaimana. Lalu dengan tujuan setelah mengamati lingkungan sekitar, peserta didik dapat membiasakan berperilaku hemat air, dan juga mereka dapat menjadi motor untuk informasi kepada lingkungan sekitar untuk hemat air, atau juga mungkin mengupayakan air itu dapat dari sumber apa saja, mungkin itu. Baik Bu Seli. Jadi di sini saya catat bahwa tujuan pembelajaran yang akan Bu Seli capai adalah yang pertama menghemat air, lalu yang kedua adalah bagaimana sirkulasi air sampai ke pemukiman. Seperti itu Bu Seli ya. Baik. Dan untuk pertanyaan yang kedua Bu Seli, bagaimana dengan cara area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat saya observasi nanti Bu Seli? Area pengembangan itu kita pakai pengetahuan dan keterampilan mereka. Jadi pengetahuan itu kita berupaya, mereka memang sebenarnya sudah belajar sih tadi ini, kita tinggal mengulang, tapi perlu digali lagi pengetahuan mereka, apakah mereka masih ingat, ingat mereka untuk cara penghematan air itu sendiri. Kemudian untuk keterampilannya, dari air keruh, dari air yang tidak mungkin bisa digunakan sampai menjadi jernih ke tempat pemukiman itu ada pola dan cara-cara. Nah, itu yang kita mau keterampilan. Jadi nggak hanya pengetahuan aja, tapi ada keterampilan juga ya. Jadi secara nggak langsung di kelas nanti akan praktek. Ya, jadi nanti kita praktek, saya siapkan materinya, bahan-bahannya, kemudian kita juga menggunakan alat peraga lainnya, ada LCD dan sebagainya yang mereka akan menyimak dulu, kemudian kita praktek. Ada tugas-tugas juga.
Oke, baik, siap Bu Seli. Lalu untuk yang ketiga Bu Seli, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan? Jadi di sini saya mau menanyakan nih strategi Ibu itu apa, kemudian menggunakan model pembelajaran apa, lalu ada metodenya apa, dan menggunakan medianya apa saja Bu Seli? Jadi strategi dan model yang kita belajar nanti ini yaitu PBL. Kemudian kita akan mengadakan metode diskusi berkelompok serta penugasan. Karena kalau kita hanya menerangkan, mereka tidak berdiskusi juga atau mengadakan satu kelompok, itu nanti sia-sia aja apa yang kita mau saya jelaskan, mereka tidak bisa mempraktekkan. Kemudian media yang kami pakai itu saya gunakan laptop yang sudah ada materi, memang sudah saya siapkan. Kemudian ada air, dan saya akan mengkaitkan ini dengan juga tanah ya, karena semua itu bersumber air itu yang kalau di Balikpapan ini kan memang kebanyakan kita dari air tanda hujan atau dari air tanah itu sendiri. Kemudian ada lembar kerja, ada buku tugas dan sebagainya, nanti saya siap. Oke, jadi medianya juga sudah Ibu siapkan ya. Oke, jadi saya catat di sini strategi dan model pembelajarannya adalah PBL ya Bu ya, yaitu adalah problem based learning ya. Kemudian untuk metodenya tadi diskusi berkelompok dan juga penugasan, serta medianya tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan. Oke, baik, siap Bu Seli. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya Bu Seli, kira-kira kapan nih waktu pelaksanaannya dan di kelas mana, tanggal harinya kira-kira kapan? Hari Kamis. Kamis itu berarti besok ya. Iya, besok hari Kamis tanggal 17 bulan 1 2023 di kelas 6B. Oke, di kelas jam berapa itu Bu Seli? Jam 9 ya. Jam 9 sampai nanti itu ada jeda istirahat, tapi kita tetap nyambung lagi ya. Oke, baik Bu Seli. Jadi nanti besok hari Kamis tanggal 17 Januari 2024 jam 9 ya Bu ya. Saya izin untuk ikut masuk ke dalam kelas Ibu. Iya, boleh. Ya, untuk melakukan supervisi di mana saya mau melihat dan mencatat kira-kira hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran. Baik. Ya, seperti itu. Oke Bu Seli, mungkin percakapan praobservasinya cukup sekian. Tetapi nanti setelah saya melakukan supervisi di kelas, nanti kita akan melakukan yang namanya pasca observasi. Tapi untuk pasca observasi nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktek saya. Jadi beliau nanti akan datang ke sini, Bu Wiwin, dan menyaksikan proses pasca observasi kita. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Seli. Terima kasih Miswa. Sukses selalu. Amin. Terima kasih Tuhan berkati Bu Seli. Selamat siang anak-anak semua. Apa kabar semua? Sudah siap belajar? Ya, seperti janji di seri yang lalu, kita akan melihat bagaimana pembelajaran kita hari ini, khususnya pembelajaran PKLH tentang pemanfaatan air atau juga pengelolaan air itu di pelajaran kelas 6. Tapi di materi kelas 4, karena kita mengulang ya, kita udah mengulang. Di pengulang ini kita judulnya adalah menghemat air. Jadi anak-anak semua, Siseri gak usah lagi bertanya, karena kita sudah belajar di minggu lalu, kita sudah proses belajar kita sudah berlangsung, dan hari ini memang kita adalah praktek atau menganalisa tentang bagaimana terjadinya proses air itu bisa sampai kita nikmati di rumah kita masing-masing. Ya, jadi anak-anak bisa melihat langsung pada slide depan bagaimana perjalanan air sampai ke rumah kita dikelola atau kita dapat menikmatinya. Sumber air di Kota Balikpapan ini hampir sebagian besar kita pengguna dari PDAM. Ya, kita semua Kota Balikpapan menggunakan PDAM dengan sumber mata air kita yang berasal dari Waduk Manggar. Ya, jadi Waduk Manggar itu menjadi sentral untuk penyaluran air bersih ke rumah-rumah masyarakat untuk dinikmati bersama-sama dengan kita semua yang ada di sini. Jadi Waduk Manggar sebagai sumbernya itu mereka
kita memerlukan air berapa persen? 60 sampai 70%. Kemudian Balikpapan ini luasnya hampir hanya 1/4 daratannya, tetapi kita dikelilingi oleh air hampir 97,5%. Dari situ coba kita lihat, bisa dilihatkan dulu, jangan lihat langsung enaknya ya, lihat airnya yang langsung bersih. Kita mau lihat ini loh waduk Manggar. Bagaimana airnya? Keruh, kotor ya. Tapi kenapa bisa sampai di rumah kita jernih? Itu mengalami proses pengolahan air. Jadi kita melihat bahwa observasi dilakukan, penyaringan dilakukan, mutu air dilihat, berapa air yang bisa untuk masuk dalam penyaringan pertama, sirkulasinya berapa, kemudian dia masuk ke tahapan kedua sampai tahapan ketiga, lanjut dalam proses sterilisasi, lalu kemudian dialirkan kepada pipa-pipa yang ada di sambungan masyarakat. Ini dari air Waduk Manggar ya. Lalu kita bisa lihat nih semua. Jadi air itu masih berupa air tanah atau sungai. Kita bisa bayangkan seperti apa air itu ya, warnanya seperti apa. Bisa dibayangkan ya warna air itu sebelum sebelum menjadi air bersih, lalu menjalani prosesnya itu yang seperti ini ya. Apa ini? PPP ya, proses dulu, kemudian masuk reservoir utama, lalu di perjalanannya kembali lagi masuk ke APBN, reservoir ke daerah, masuk ke APBD, lalu masuk ke higienis-nya, baru ke perumahan. Nah, kalau kita lihat struktur airnya seperti ini. Nah, kita lihat ini airnya, warna airnya ya. Air yang segala macam, berwarna yang pekat, kemudian banyak sekali. Apa saja yang di dalam itu kita tidak tahu. Ada apa saja di dalam air itu? Ada sampah, ada ikan mungkin di dalamnya, ya. Lalu kemudian mulai disisihkan, mulai dipisahkan supaya air itu bisa berubah. Lihat nggak perubahan airnya? Dari coklat yang pekat, yang berbau, air bakunya, lalu masuk ke prasedimentasi. Lihat sudah mulai ada perubahan. Lalu kemudian masuk ke koagulasi, sudah sedikit ya. Kemudian kita masuk ke flokulasi. Nah, sudah banyak juga itu perubahannya. Lalu masuk lagi ke bawah, kita lihat digunakannya lagi batu-batuan, sedimentasi diambil, tapi yang memang benar-benar untuk penjernihan. Kalau di dalam buku kita ini ada, kita menggunakan arang ya, arang atau apa itu? Kita lihat di buku coba. Nah, kita lihat di situ ada batu kerikil, ada arang aktif, ada kapas. Ini kalau kita praktek seperti ini ya. Kita mau lihat ini dari air yang beku, air yang baku, yang kotor ini, yang tidak sama sekali layak untuk kita minum, layak kita gunakan. Tapi dengan proses yang sudah terjadi berulang kali sehingga menghasilkan air seperti ini, tetapi tetap harus ada penyaringan lagi. Masuklah dia batu-batuan di dalam ini, itu untuk penjernihnya. Kalau orang awam dia pakai kapur. Kalau orang-orang yang pakai sumur bor, pakai air tanah itu, pompa, kadang airnya berbau amis atau warnanya coklat-coklat, itu untuk jernihkan mereka pakai kapur. Ya, jadi masukkan kaporit atau kapur sehingga didiamkan dulu, ditandang dulu, baru kemudian air itu bisa menjadi jernih. Ya, itu kalau secara sederhana yang dipakai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau ini kan proses dari PDAM, jadi masih menggunakan batu-batuan, masih menggunakan pembantu untuk menjernihkan air, memfilterkan
menyediakan air tersebut, lalu masuk ke reservoirnya, lalu didistribusikan ke rumah-rumah warga. Kita yang menikmati itu perjalanan dari air ya. Kita bisa bayangkan air ya, bisa dibawakan air. Coba ada yang bisa bantu? Mana Nadine? Nadine pegang. Ayo silakan dua orang pegang. Coba kita praktekkan mana dari asalnya dulu air itu. Jadi tolong yang pegang warna hitam berarti dia berada di posisi mana sampai dia menjadi air yang jernih. Silakan. Satu lagi. Ayo, silakan berdiri di sebelah situ. Biar temannya lihat ada teman. Maju sama. Ya. Ya, ini kemudian kamu kira-kira di sebelah mana? Apakah di sebelah sini atau di sebelah sana? Ayo, kira-kira di mana? Perhatikan, kasih lihat ke teman-temannya bagaimana bentuk air, ya. Kalau di atas tadi kita sudah lihat warna air itu mulai dari yang pekat. Jadi ini air pertama yang mau kita jernihkan. Lalu proses penyaringan, lalu dia masuk ke warna air yang lihatkan Regina, air kedua. Ada perubahan tidak airnya? Ada nggak perubahan? Ada ya, mulai berkurang. Kemudian masuk ke Nadine. Coba lihatkan Nadine. Ada perubahan? Ada tapi masih belum jernih ya. Nah kemudian sampai kepada Darren. Lihatkan airnya Darren. Bagaimana hasilnya? Jernih. Ini proses. Jadi proses itu tidak 1-2 jam, tapi proses itu berlangsung setiap waktu dan terus menerus dan memakan waktu yang cukup lama. Jadi kalau kalian setidaknya ibaratnya PDA itu sudah punya perincian, punya persediaan. Ketika air mati kalian marah-marah, air mati begini-begini. Kapan krisis air tidak? Iya. Krisis air kan. Jadi biarpun hujan turun, tapi air itu harus ada prosesnya itu seperti ini, airnya itu seperti ini, jadi prosesnya itu di sini. Masuklah dia, air hujan ini turun bercampur-campur dan sebagainya, dia tetap di posisi 1. Disalurkan dulu itu belum bisa, harus ada penyaringan berulang-ulang kali, kemudian masuk ke proses kedua. Selesai proses kedua, dia masuk ke proses ketiga, ya, sampai dia masuk ke proses keempat yang layak untuk kita minum. Ya, minum pun itu harus kita masak terlebih dahulu. Ya, terima kasih Nak, taruh sebelah sini dulu Nak. Air itu ada ciri-cirinya. Air bersih ciri-cirinya apa? Air bersih tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Ayo, tidak mengandung zat kimia. Itu air bersih. Nah, ini proses dari air kita sudah lalui ya. Jadi anak-anak bisa melihat bagaimana proses perjalanan air. Kita kembali ke kelas 4. Proses penghematan air. Bagaimana kita menghemat air itu bisa harus kita pastikan dari dini. Sekarang kalau kita air yang sudah ada di rumah, haruskah kita buang-buang? Haruskah kita habiskan? Ayo, apa saja? Menghemat air itu apa saja? Cara menghemat air apa saja? Angkat tangan. Mematikan air jika tidak digunakan. Regina. Pakai air secukupnya. Yang lain, ayo, ada lagi. Ayo, masa tidak tahu menghemat air? Pelajaran keempat ini, ayo, kita mulai. Nadine, tidak dibuat main-main, ya. Ayo, yang paling penting yang sering kita lakukan. Ayo, menampung air, ya, sudah pasti ya kita menampung air. Satu lagi nih saya minta,
Ayo. Daur ulang air. Ayo. Air itu berguna untuk kita kelola lagi. Ayo. Ayo, air apa? Ayo, air apa? Air yang mau didaur ulang. Kita kan bisa mendaur ulang air. Air dari cucian beras bisa untuk menyiram tanaman. Air dari mencuci sayur-sayuran bisa juga digunakan untuk menyiram tanaman. Kalau air cuci baju siram tanaman, apa yang terjadi? Tanaman mati. Jadi tidak bisa ya kita gunakan juga logika kita untuk mengambil satu cara atau melakukan kegiatan. Nah, anak-anak semua perhatikan kembali ke layar. Ini air ya, ini airnya udah kembali ke air, proses air yang sudah ditampung tadi katamu harus ditampung ini ya. Ini airnya tiap hari diperiksa. Air itu diperiksa bagaimana kondisi dan keadaannya. Ini sebelum yang tadi kita praktekkan, air itu keruh, kemudian dia menjadi jernih. Semua membutuhkan proses sampai akhirnya kita dapat mengkonsumsi, baik untuk makan dan minum, baik untuk mencuci pakaian dan mandi. Bisa kita gunakan air kotor? Kalau kita mau mandi mesti menggunakan air yang bersih. Mau masak makanan dan minuman menggunakan air yang bersih. Ya, itu bagian. Siapa yang mau bertanya di sini? Sebelum bisa dilanjut. Ayo, siapa yang mau bertanya? Sebelum saya lanjutkan. Saya lanjutkan ke pelajaran kelas 4. Kita masuk di air, penghematan air. Ayo, siapa yang mau? Kita masuk di hemat air. Ayo, menghemat air tadi sudah disampaikan oleh teman-teman semua. Kita ada di sekolah dan kita ada di rumah. Perlakuan hemat air berlaku di rumah dan di sekolah. Kalau di sekolah, ketika kita menggunakan air, setelah digunakan harus kita matikan. Apalagi kondisi di sekolah kadang orang itu lupa mematikan keran. Apa yang harus kita lakukan? Matikan keran airnya. Kemudian mencuci piring, menggunakan air yang bersih dengan tidak buang-buang. Satu piring digunakan satu bak air. Itu sama juga kamu buang-buang air. Tidak sesering mungkin cuci kendaraan. Itu salah satu hemat air. Tidak juga menggunakan deterjen yang banyak ketika sedang mencuci pakaian. Karena berulang kali kita akan bilas kemudian pakaian yang kita akan bersihkan itu. Nah, sampai di hari ini kebutuhan air bersih itu sangat diperlukan. Ya, akhir-akhir tahun kita memang harus dilewati Kota Balikpapan kekurangan air, pemasokan air kurang. Tetapi bagaimana cara kita menghemat air itu ya harus kita lakukan, baik di rumah maupun di sekolah. Air begitu penting dalam tubuh kita maupun di dalam kegiatan kita di setiap hari. Ya, mungkin yang bisa disampaikan hari ini sebelum bisa ditutup, bisa mau bertanya lagi. Selain Waduk Manggar sebagai pemasok air, waduk apa lagi yang ada di Balikpapan? Fajar?
dia dialirkan untuk perumahan-perumahan Pertamina, kegiatan-kegiatan Pertamina. Waduk Manggar, Waduk Teritik itu untuk masyarakat. Jadi itu bedanya antara HLSW dan Waduk Manggar serta Bendungan Teritik. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah tahu semua? Nah, jadi proses air itu tidak mudah, tapi melewati tahapan-tahapan yang harus dilakukan ya. Jadi nanti tolong diperhatikan kembali, mana tahu nanti kita tes atau ujian kalian juga akan mengalami soal-soal seperti itu, gambar. Sekarang WTP itu apa ya? Kalau dari bertanya saya yang tanya, WTP itu apa? Ya, itu untuk apa? Untuk memfilter air. Ya. WTP itu coba dilihat WTP untuk apa? Iya, WTP itu instalasi utamanya. Jadi air itu masuk ke situ. Di WTP dulu. Masuk instalasi pertama, lalu dikelola sampai dia melalui beberapa proses. Saya ulang lagi ya, beberapa proses yang seperti tadi kita lihat di layar sampai dia jadi air bersih. Reservoir itu apa? Reservoir. Ya, reservoir itu adalah penampungan sementara. Kemudian apa namanya? Ada berapa sumber air di Balikpapan? Ada berapa? Apa saja? Tahu ya? Semua tahu ya? Waduk Manggar, Bendungan Teritik, DAK Pertamina, HLSW. Itu salah satu juga semua sumber air yang ada di Balikpapan. Kemudian cara menghemat air. Coba cara menghemat air, Jeremy. 2 saja cara menghemat air di sekolah. Tidak membiarkan nyala. Tidak bermain-main. Ya, tidak dibiarkan mengalir terus-menerus. Tidak main-main air ketika berada di toilet. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian air itu sendiri, sumber air itu? Tidak membuang sampah di sungai. Kita di sini istilahnya sungai, oke ya sungai, tapi kita belajarnya untuk di waduk atau di bendungan. Jadi itu tidak boleh ada sampah. Kemudian apa lagi? Menampung air caranya. Lalu menggunakan sehemat mungkin ya. Mungkin itu saja dari Miseli. Apa yang bisa disampaikan hari ini semoga berguna bagi anak-anak semua. Nanti kita akan lanjut di pelajaran yang lain dalam pertemuan yang akan datang. Itu jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa tetap belajar, tentunya persiapan-persiapan secara pribadi kalian untuk menghadapi ujian ya. Itu saja. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Baik, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Santi Yunita, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Betel Balikpapan. Pada saat hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, yang dimana saya akan berwawancara bersama rekan saya, yaitu adalah Ibu Seli Agnes Hukum, dan akan didampingi oleh pengajar praktek saya, yaitu adalah Ibu Wiwin, Bu Dinati. Dan pada pagi hari ini kita akan memulaikan proses percakapan pasca observasi. Baik, selamat pagi Bu Wiwin dan juga Bu Seli. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Baik, Bu Wiwin bagaimana kabarnya? Baik, ya, sebelumnya terima kasih ya Bu Wiwin karena sudah meluangkan waktunya untuk mendampingi saya pada pagi hari ini. Baik, Bu Seli juga terima kasih karena kemarin kita sudah melakukan beberapa rangkaian ya Bu Seli. Jadi yang pertama kita sudah melakukan percakapan pra-observasi, lalu kemudian saya masuk ke kelas untuk supervisi Ibu, dan saat ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Ya, jadi di sini
sini saya mau mencocokkan antara percakapan pra-observasi dan juga saat saya melakukan observasi di kelas. Di sini Ibu ada mengatakan bahwa tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan yaitu memperdalam pemahaman penghematan air dan siklus air hingga sampai di pemukiman warga. Kemudian untuk area pengembangannya ada dua, ya, jadi ada pengetahuan dan juga keterampilan, yaitu siswa memahami tentang bagaimana cara yang baik menghemat air. Kemudian keterampilannya yaitu adalah praktek melihat bagaimana proses air keruh menjadi air jernih. Lalu strategi yang digunakan adalah model pembelajarannya yaitu problem based learning dan juga metodenya adalah diskusi berkelompok dan penugasan. Oke, di sini saya beri catatan yaitu semangat buat Bu Sally agar lebih maksimal lagi mengajarnya, ya. Dan ini untuk hasil pengamatan saya Bu Sally pada saat di kelas yaitu hari Kamis tanggal 18 Januari 2024. Jadi ada beberapa aspek yang saya lihat, yaitu yang pertama proses air sampai di rumah kita. Nah, itu saya melihat sesuai dengan tujuan pembelajaran ya Bu Sally bilang kan mau menyampaikan kepada anak-anak bagaimana siklus air sampai ke rumah warga. Dan di situ saya melihat bahwa Bu Sally menerangkan, menjelaskan dan juga menunjukkan bagaimana proses air sampai di rumah warga. Dan di situ Bu Sally menunjukkan gambar, saya lihat, dan juga menggunakan slide dan juga berinteraksi juga dengan anak-anak seperti itu. Lalu yang kedua, pemahaman tentang penghematan air. Nah, di situ juga saya melihat Bu Sally itu mengajak anak-anak untuk memberikan pendapat mereka bagaimana cara menghemat air. Di situ juga sudah oke sekali Bu. Lalu yang berikutnya proses air kotor menjadi jernih. Nah, di situ saya lihat Bu Sally membawa alat peraga berupa air jernih, kemudian ada juga air keruh dan juga air yang sangat kotor. Jadi itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bu Sally sampaikan kepada saya. Lalu yang keempat di sini Bu Sally mengatakan bahwa akan ada praktek proses air kotor menjadi jernih. Cuma kalau saya nilai belum terlalu maksimal karena kemarin berhubung waktu ya Bu ya. Jadi kemarin Bu ada waktunya itu buru-buru karena Bu Sally memang harus ke dinas juga, jadi nggak sempat. Ya karena Bu Sally kemarin mengatakan bahwa beliau akan praktek, Bu, tapi ternyata saat di kelas tidak sempat praktek. Jadi di sini saya tandain tidak ada ya Bu Sally ya, tidak ada. Sudah berbentuk yang perlu aja langsung kita menjadi proses, tidak ada prosesnya seperti itu. Di sini saya catat tidak ada praktek, hanya menunjukkan pada siswa bagaimana cara mengamati air yang kotor dan juga air yang jernih seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit catatan buat Bu Sally. Oke, lalu untuk catatan tambahannya di sini saya tuliskan cara mengajar yang dilakukan oleh Bu Sally sudah sangat jelas. Saya lihat juga mungkin kalau saya sebagai murid saya senang cara mengajar Bu Sally, menarik gitu karena ada slide-nya, ada alat peraganya, kemudian mengajak anak-anak buat berinteraksi tanya jawab seperti itu. Kalau untuk kekurangannya mungkin hanya untuk praktek aja karena manajemen waktunya kemarin kurang seperti itu. Jadi mungkin saya berharap Bu Sally nanti ke depannya bisa lebih maksimal lagi, lebih baik lagi, lebih di-prepare lagi waktunya untuk mengajar anak-anak. Selebihnya sudah oke, sudah keren. Oke, baik Bu Sally, sekarang kita akan masuk kepada percakapan pasca observasi. Di sini saya mau menanyakan yang pertama, kira-kira bagaimana perasaan Bu Sally saat saya masuk ke kelas melihat Bu Sally mengajar? Ya, sebagai rekan sejawat, ya saya bersyukur. Istilahnya kita akan ada flashback ya, ada saran, ada kritik. Ini tentunya untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan atau bukan ini, tapi di sini kita sama-sama belajar bahwa ketika kita mengajar ada murid, ada guru, dan seperti Mission sampaikan, ketika Mission jadi murid, secara saya mengajar sudah bisa disukai kan. Terus ada juga catatan-catatan yang menjadi motivasi saya untuk lebih waktunya itu lebih di-prepare lagi karena memang kita di sini saya khususnya ada tambahan tugas yang tidak bisa saya tinggalkan dari materi pembelajaran maupun juga tugas sekolah yang jadi inti daripada sekolah ini. Jadi terima kasih buat ibu kinerja kita masing-masing supaya visual juga tetap semangat untuk melakukan tugas, saya juga terlebih semangat lagi untuk berinteraksi dengan pembelajaran mereka. Oke, siap. Terima kasih Bu Sally. Jadi saya catat di sini bahwa Bu Sally nggak merasa terbebani ya saat tidak ya. Jadi saat saya supervisi Ibu, ternyata Bu Sally menerima dengan baik ya dan juga menjadikan itu sebagai bahan motivasi dan masukan yang baik juga buat Bu Sally. Sebelumnya terima kasih Bu Sally. Oke, lalu berikutnya Bu Sally, kira-kira hal apa nih yang Bu Sally mau kembangkan untuk kedepannya? Ya, khususnya untuk materi pembelajaran PKLH ini dampaknya kan sangat luas, apalagi untuk Kota Balikpapan. Saya sangat
memasukkan apa yang menjadi hal-hal baru khususnya Kota Balikpapan. Makanya ketika saya disuruh ambil lagi PKLH ini saya sangat senang sekali. Tahun 2006 saya juga salah satu bagian dari tim penyusunan buku PKLH ini. Makanya wah luar biasa. Itu jadi untuk pembelajaran buat anak-anak kita khususnya memang saya selalu motivasi mereka untuk cinta Kota Balikpapan dan materi yang buku maupun pengetahuan di luar. Oke, baik. Jadi sesuai yang saya catat di sini bahwa apa yang akan bisa lakukan ke depannya itu adalah memaksimalkan materi khususnya PKLH ya Bu Seli, karena pasti adanya hal-hal baru yang anak-anak yang mungkin sebelumnya mereka belum ketahui dan sekarang mereka harus ketahui seperti itu. Semakin maju kan, Balikpapan ini semakin maju perkembangannya karena di materi dia ada Bu, jadi saya sering-seringkan untuk perkembangan mereka. Oke, baik. Baik Bu Seli, jadi dari catatan refleksi saya tadi dan juga tindak lanjut Ibu ke depan seperti apa, saya lihat semuanya sudah sangat baik. Ibu punya tujuan yang baik juga buat anak-anak pastinya ya Bu Seli. Waktu dekat ini saya bikin lomba khususnya untuk Kota Balikpapan. Oh iya, satu PKLH itu sendiri. Pas kebetulan ya. Pas kebetulan saya yang koordinatornya, makanya lagi berpikir apa yang sudah ada sih gambarannya, tapi tentang materi yang Kota Balikpapan. Seperti itu. Baik, semangat Bu Seli ya. Semoga program kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dan anak-anak dapat apa yang Bu Seli inginkan seperti itu. Baik Bu Seli, mungkin untuk percakapan pasca observasinya itu saja. Tapi nanti ada hal yang mungkin Bu Seli perlu isi di sini. Jadi kayak seperti kedepannya Bu Seli mau ngapain aja rencananya di kelas seperti itu. Nanti saya minta tolong untuk Bu Seli mengisi Bu ya. Baik, mungkin Bu Wiwin itu saja menjadi percakapan saya dengan Bu Seli. Ada masukan Bu dari Bu Wiwin selaku pengajar praktek saya? Saya lihat Bu Santi sudah interaktif ya, Bu Seli sudah melakukan proses kegiatan dari awal observasi dan pasca saat ini. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan, nanti bisa didiseminasikan kepada guru-guru yang lain agar nanti bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik. Saling mengisi ya. Iya,